Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Ibu ingin memastikan dulu apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini. Siapa yang memimpin doa? Zia, Bu. Zia, Bu. Boleh. Silakan Zia pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Zia. Selanjutnya Ibu mau absen kehadiran Anda semua dulu ya. Oke Ibu. Nesya, hadir Ibu. Mariam, Hadir, Ibu. Syifaraini, hadir Ibu. Zianas, Hadir Ibu. Wardatun, hadir Ibu. Najwa, hadir Ibu. Mutiara, hadir Ibu. Resa, hadir Ibu. Ada, hadir Ibu. Alia, hadir Ibu. Oke, nanti hadir semua ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, coba Ibu tanya dulu kepada anak-anak Ibu semua. Pernah tidak kalian merasa kesal karena teman tidak mengembalikan barang yang dipinjam? Warna pinjam celana. Iya, betul ada. Nah, kalau pernah, Asli kan? kenapa ada? Berarti pernah semua ya? Nah, kalau pernah nggak merasa sedih kalau nilai ujian tidak sesuai harapan? Pernah. Nah, atau merasa sangat senang ketika mendapatkan nilai yang bagus? Pernah, Ibu. Nah, berarti marah, sedih, kecewa, takut, cemas, senang, bangga, semuanya itu disebut dengan apa? Emosi. Betul sekali. Nah, menurut kalian, apakah memiliki emosi itu salah? Tidak. Nah, benar, karena emosi bukan sesuatu yang salah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak mampu mengelolanya dengan baik. Nah, misalnya saat marah ada orang yang langsung membentak temannya. Ada juga yang memilih menenangkan diri terlebih dahulu. Menurut kalian mana yang lebih baik? Menenangkan diri terlebih dahulu, Ibu. Kenapa menenangkan diri terlebih dahulu yang lebih baik? Agar emosinya itu stabil. Oke. Jawaban yang bagus ya anak-anak Ibu semua. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan sedikit dulu tentang apa itu emosi. Oke, nah di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu emosi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu nggak apa itu emosi? Tidak, Bu. Nggak ada yang tahu? Tidak. Nah, jadi emosi itu merupakan reaksi perasaan yang muncul setelah respon terhadap suatu peristiwa, situasi, atau pengalaman yang dialami seseorang. Emosi dapat berupa perasaan senang, sedih, marah, takut, kecewa, cemas, bangga, atau berbagai perasaan lainnya yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Emosi merupakan bagian alami dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis emosi. Ada berapa jenisnya anak-anak? Ada 6. Nah, yang pertama apa? Emosi bahagia. Nah, ada yang tahu nggak apa itu emosi bahagia? Contohnya gitu, ada yang tahu nggak?
Misalnya kalau dapat nilai bagus Bu, jadi kita emosinya senang, bahagia gitu. Oke. Nah, bahagia itu merupakan perasaan senang, puas, nyaman yang muncul ketika seseorang memperoleh sesuatu yang diinginkan atau mengalami pengalaman yang menyenangkan. Nah, yang kedua ada emosi sedih. Nah, sedih adalah perasaan kecewa atau kehilangan yang muncul akibat pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, yang ketiga ada emosi apa anak-anak? Marah. Ada yang marah-marah nggak di sini? Keluarga Ibu itu marah. Iya Bu. Oke, wadah ini marah-marah ya. Iya Ibu. Nah, marah itu merupakan perasaan kesal atau tidak senang yang muncul ketika seseorang merasa terganggu, dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Nah, yang keempat ada emosi apa? Takut. Nah, takut adalah perasaan yang muncul ketika seseorang menghadapi situasi yang dianggap mengancam atau berbahaya. Nah, selanjutnya yaitu emosi cemas. Cemas adalah merupakan perasaan khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kecemasan sering muncul ketika seseorang memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang tidak sesuai dengan usaha yang telah dia lakukan. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir apa? Emosi apa? Kecewa. Nah, kecewa muncul ketika harapan atau keinginan seseorang tidak sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya yaitu penyebab munculnya emosi. Apa yang pertama? Pengalaman pribadi. Nah, pengalaman yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan dapat memunculkan berbagai emosi. Selanjutnya yaitu ada hubungan sosial. Interaksi dengan teman, keluarga, maupun guru dapat memengaruhi kondisi emosi seseorang. Nah, yang ketiga ada tekanan akademik. Tugas sekolah yang banyak, ujian, atau tuntutan prestasi yang menyebabkan peserta didik merasa cemas, tertekan, atau stres. Nah, yang keempat ada lingkungan keluarga. Situasi keluarga yang harmonis dapat membantu individu merasa aman dan bahagia. Kalau sebaliknya, konflik dalam keluarga dapat mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Nah, yang terakhir ada penggunaan media sosial. Media sosial dapat mempengaruhi emosi seseorang baik secara positif maupun negatif. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak emosi yang tidak dikelola dengan baik. Boleh Raini bacakan dari 1 sampai 5 apa saja? Yang pertama itu sulit mengendalikan perilaku, lalu yang kedua menimbulkan konflik dengan orang lain, menurunnya konsentrasi belajar, keempat menurunnya kepercayaan diri, dan kelima mengganggu kesehatan fisik dan mental ibu. Oke, nah yang pertama adalah mengendalikan perilaku. Seseorang yang tidak mampu mengelola emosinya cenderung bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan akibat yang akan terjadi. Nah, yang kedua menimbulkan konflik. Emosi yang tidak terkendali dapat menyebabkan pertengkaran, kesalahpahaman, dan rusaknya hubungan sosial. Yang ketiga menurunkan konsentrasi belajar. Perasaan marah, sedih, atau cemas yang berlebihan dapat mengganggu fokus dan konsentrasi dalam belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu menurunkan kepercayaan diri. Emosi negatif yang terus-menerus dirasakan dapat membuat seseorang merasa tidak mampu dan kurang percaya pada dirinya sendiri. Nah, yang terakhir mengganggu kesehatan fisik dan mental. Emosi yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan stres, gangguan tidur, mudah lelah, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Nah, ini yang paling penting yaitu apa, anak-anak? Cara mengelola emosi secara sehat. Oke, boleh Nesha apa yang pertama? Mengenali emosi yang dirasakan Bu. Nah, langkah pertama adalah mengelola emosi adalah menyadari dan mengenali emosi yang sedang dirasakan. Dengan mengenali emosi, seseorang akan lebih mudah menentukan cara yang tepat untuk menghadapinya. Yang kedua, boleh Najwa? Menenangkan diri Bu.
Nah, ketika emosi sedang memuncak, seseorang dapat melakukan teknik pernafasan dalam, relaksasi, atau istirahat sejenak untuk menenangkan diri sebelum mengambil keputusan. Nah, yang ketiga, coba Wardah. Berpikir positif. Nah, berusaha melihat situasi dari sudut pandang yang lebih positif dapat membantu mengurangi emosi negatif dan meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, yang keempat, boleh Zia? Berbicara dengan orang yang dipercaya. Nah, membicarakan perasaan kepada orang tua, guru, teman, atau guru BK dapat membantu mengurangi beban emosional dan memperoleh dukungan yang dibutuhkan. Nah, yang kelima, boleh Alia? Yang kelima yaitu menyalurkan emosi melalui kegiatan positif. Nah, emosi dapat disalurkan melalui berbagai aktivitas yang bermanfaat, seperti berolahraga, menggambar, menulis jurnal, membaca, atau melakukan hobi yang disukai. Nah, yang terakhir yaitu mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Mengidentifikasi penyebab masalah dan mencari solusi yang tepat dapat membantu seseorang mengatasi emosi negatif secara lebih efektif. Nah, di sini Ibu ada video tentang pengelolaan emosi. Ada yang mau nonton? Oke, mau disimak videonya ya anak-anak. Videonya berdua. Itu bukannya? Belum sih.
Yang biru apa? Nah, ada berapa emosi dalam video tadi anak-anak? Ada. Apa saja? Ada kebahagiaan, sedih, jijik, marah, takut. Oke, nah dari video tadi itu berkaitan dengan proyek yang akan kita lakukan hari ini. Nah, di sini ada emotion jar inside out. Jadi ibu akan memberikan emotion jar ini kepada anak-anak masing-masing kelompok. Jadi isilah jar tersebut dengan jenis emosi yang ada pada kasus yang ibu akan sebutkan nanti. Nah, gambar dan warnai sekreatif mungkin. Misalnya, yang ini apa emosinya? Bahagia. Senang atau bahagia. Nah, misalnya di kasus itu bahagia, maka ini diwarnai atau digambar sesuai dengan apa yang anak-anak mau. Jadi kayak misalnya dia bahagia pada kasus itu, jadi full gitu bahagianya di jar ini gitu. Nah, misalnya dia sedihnya nggak ada, jadi mau diisi sarang laba-laba atau apa, pokoknya terserah anak-anak semua gitu. Nah, jadi setelah digambar, nanti pas Anda presentasi menyebutkan apa penyebab munculnya emosi tersebut. Terus dampak emosi jika tidak dikelola dengan baik, dan lalu bagaimana cara mengelola emosi tersebut secara sehat. Oke, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, Ibu akan membacakan kasus untuk kelompok 1. Nah, dibagi dulu kelompoknya ya. Sekarang Ibu bagi kelompoknya dengan dari Nei sampai Tia bertiga, dari Reva sampai Maru bertiga, dari Najwa sampai Raini berempat ya. Oke, Bu. Oke. Nah, dari Nesha kelompok 1, kasusnya yaitu tidak terpilih dalam tim lomba. Nah, Nina sangat berharap terpilih menjadi anggota tim lomba sekolah. Ia sudah berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik. Namun saat pengumuman, namanya tidak masuk dalam daftar peserta yang dipilih. Nina merasa sedih karena harapannya tidak tercapai. Ia juga kecewa karena usaha yang telah dilakukannya belum membuahkan hasil. Selain itu, Nina menjadi berasa minder ketika melihat teman-temannya berhasil dipilih. Nah, itu emosi apa yang ada dalam kasus itu? Sedih. Terus apa lagi? Kecewa. Terus dia masing-masing kasus ada 3 emosi ya anak-anak. Nah, berarti sudah mengerti ya apa yang harus dikerjakan. Nah, ini untuk kasus kelompok 2. Ada yang mau bacakan kasusnya? Oke, Wardah boleh. Dituduh melakukan kesalahan. Saat kegiatan kelas berlangsung, beberapa kebersihan hilang. Tanpa mencari tahu terlebih dahulu, beberapa teman langsung menuduh Arga sebagai orang yang mengambilnya. Arga merasa marah karena dituduh tanpa bukti. Ia juga kesal karena tidak diberi kesempatan menjelaskan. Selain itu, ia kecewa karena teman-temannya tidak mempercayainya. Nah, emosi apa yang paling dominan di sini? Marah. Kecewa, marah. Oke, boleh. Ibu, permisi, Bu. Iya, boleh. Nah, ini untuk kasus kelompok 3. Ada yang mau bacakan? Oke, Reva. Kasusnya berasal merefleksi. Misal mengikuti lomba menggambar tingkat sekolah. Setelah berlatih dengan tekun, ia berhasil meraih juara pertama. Guru dan teman-temannya memberikan ucapan selamat atas keberhasilannya. Misal merasa bahagia karena usahanya membuahkan hasil. Ia juga merasa bangga terhadap dirinya sendiri karena mampu mencapai target yang diinginkan. Selain itu, Nisa merasa bersyukur atas dukungan yang diberikan oleh orang tua, guru, dan teman-temannya. Nah, itu emosi apa di kasus ini? Bahagia. Oke. Nah, boleh didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing kasus yang Ibu berikan. Ibu akan membagikan ininya dulu ya. Emosi. Ini kelompok 1. Kelompok 3. Ini.
ini. Oke, silakan diwarnai atau digambar dengan sekreatif mungkin.
contohnya? Oh iya kan? Kalau di sana nggak ada yang lain nggak? Nah, kayak yang di itu, Yang di atas. Oh, dibuat Nah, kayak laba-laba ya, gitu. kayak kosong gitu. Ini loh, jadinya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, terserah. Oke, yang lain itu aja. Oke. Sudah selesai mengerjakan proyeknya anak-anak Ibu? Sudah, Ibu. Nah, karena udah selesai semuanya, jadi boleh mempresentasikan apa yang telah dibuat per kelompoknya. Silakan maju untuk kelompok 1, mempresentasikan hasil karyanya. Dan juga menyebutkan apa aja tadi yang Ibu suruh. Dampak, penyebab, dan cara mengelola emosi. Ayo, baiklah. Belum. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini kasusnya tidak terpilih dalam tim lomba. Alia sangat berharap terpilih menjadi anggota tim lomba sekolah. Ia sudah berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik. Namun saat pengumuman namanya tidak masuk daftar peserta yang terpilih. Alia merasa sedih karena harapannya tidak tercapai. Ia juga kecewa karena usaha yang telah dilakukannya belum membuahkan hasil. Selain itu, Alia mulai merasa minder ketika melihat teman-temannya yang tidak berhasil terpilih. Nah,
Di sini kami memilih emosi sedih yang berlimpah-limpah karena dia tidak terpilih. Setelah itu ada emosi kecewa. Yang terakhir merasa minder. Nah, sekian presentasi itu. Jadi penjelasannya dari yang kami diskusikan tadi, Bu, kelompok kami mendapatkan kasus tentang seorang siswa yang tidak terpilih dalam tim lomba sekolah. Berdasarkan kasus tersebut, emosi yang berdasarkan kasus tersebut, emosi yang muncul adalah rasa sedih, kecewa, dan minder. Emosi tersebut muncul karena siswa telah berusaha dan berlatih dengan sungguh-sungguh, tetapi harapannya untuk mengikuti lomba tidak tercapai. Selain itu, ia melihat teman-temannya berhasil terpilih, membuatnya itu merasa kurang percaya diri dan minder terhadap kemampuannya sendiri. Apabila emosi tersebut tidak dikelola dengan baik, siswa dapat kehilangan semangat untuk belajar dan berlatih, mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan, serta menjadi kurang percaya diri untuk mengikuti ujian atau perlombaan lainnya. Oleh karena itu, emosi tersebut perlu dikelola secara sehat, misalnya dengan menerima hasil yang diperoleh sebagai pengalaman untuk belajar, berbicara dengan orang yang dipercaya, dan fokus pada kelebihan serta potensi yang dimiliki. Dengan cara tersebut, siswa dapat bangkit kembali dan termotivasi untuk mencoba kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, berikan tepuk tangannya untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 duduk. Oke, selanjutnya pada kelompok 2 presentasikan hasil proyeknya ke depan. Oke, silakan dimulai. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari studi kasus dituduh melakukan kesalahan. Di sini kelompok kami mendapatkan kasus tentang seorang siswa yang dituduh melakukan kesalahan tanpa bukti. Dari kasus tersebut, emosi yang muncul adalah marah, kesal, dan kecewa. Emosi tersebut muncul karena siswa merasa tidak dipercaya oleh teman-temannya dan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Nah, jika emosi tersebut tidak dikelola dengan baik, siswa dapat terlibat pertengkaran dengan teman, menyimpan dendam, sulit berkonsentrasi dan saat belajar, bahkan merusak hubungan pertemanan. Marah saja. Oleh karena itu, emosi tersebut harus dikelola secara sehat dengan cara menenangkan diri terlebih dahulu, menarik nafas dalam-dalam, berpikir jernih sebelum bertindak, serta menyampaikan penjelasan dengan baik dan sopan. Selain itu, siswa juga perlu belajar memaafkan dan tetap menjaga hubungan baik dengan teman-temannya agar masalah dapat diselesaikan secara damai. Oke, beri tepuk tangan ke kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Ya. Nah, selanjutnya presentasi untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari emotion jar kami. Jadi, kelompok kami tadi mendapatkan kasus tentang seorang siswa yang berhasil meraih juara dalam sebuah lomba. Berdasarkan kasus tersebut, emosi yang muncul adalah bahagia, bangga, dan bersyukur. Emosi tersebut muncul karena siswa berhasil mencapai tujuan yang diinginkan setelah berusaha dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Selain itu, ia juga mendapatkan dukungan dan apresiasi dari orang tua, guru, serta teman-temannya. Meskipun termasuk emosi positif, emosi tersebut juga perlu dikelola dengan baik. Jika tidak, rasa bangga dapat berubah menjadi sikap sombong dan membuat seseorang meremehkan orang lain. Oleh karena itu, cara mengelola emosi tersebut adalah dengan tetap rendah hati, menghargai usaha yang telah dilakukan, berbagi kebahagiaan dengan orang lain, serta mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan. Dengan demikian, keberhasilan yang diperoleh dapat menjadi motivasi untuk terus berkembang dan memberikan manfaat bagi orang lain. Oke, jadi ini hasilnya teman-teman. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi sekian hasil presentasi kami. Kami ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena telah berakhir juga presentasi dari kelompok 3, hari ini kita telah belajar cara mengelola emosi dengan sehat. Nah, sekarang Ibu ingin mendengar pendapat kalian. Setelah mengikuti kegiatan hari ini, apa yang akan kalian pelajari? Itu cara mengelola emosi secara sehat. Nah, coba angkat tangan di sini siapa yang pernah menyesal karena bertindak saat sedang marah. Oke, berarti banyak ya. Nah, itu menunjukkan bahwa emosi perlu dikelola dengan baik. Nah, kesimpulan kegiatan kita hari ini yaitu emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap berbagai pengalaman dalam kehidupan. Emosi dapat berupa emosi positif maupun negatif. Semua emosi adalah hal yang wajar, tetapi perlu dikelola dengan baik. Dengan mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat, seseorang dapat mengambil keputusan yang tepat, menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, dan menjalani kehidupan yang positif. Nah, mulai hari ini ketika kalian merasa marah, sedih, kecewa, apa yang akan kalian lakukan? Menenangkan diri terlebih dahulu, Bu. Oke, mencari solusi, bukan melampiaskan emosi. Betul. Kali ini kita belajar bahwa emosi adalah bagian dari kehidupan manusia. Emosi tidak perlu dihindari, tetapi perlu dikenali dan dikelola secara sehat. Semoga setelah kegiatan kita hari ini, kalian semakin mampu memahami diri sendiri dan mengendalikan emosi dengan berbagai situasi. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi kalian hari ini. Mari kita tutup kegiatan dengan membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.